Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan daripada Wahidiyat Hamdi, yang mana ia mengupas hadis yang membahas tentang solat di akhir waktu, sedangkan saya akan mengupas hadis tentang penggunaan sutrah di dalam solat. Seperti yang telah kita ketahui bahawasanya solat merupakan suatu ibadah yang sangat membutuhkan kekhusyuan atau membutuhkan konsentrasi. Karena sejatinya ketika sedang melakukan solat, seseorang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dibutuhkan konsentrasi, sangat dibutuhkan kekhusyuannya. Namun ada beberapa faktor, baik itu faktor dari luar ataupun faktor dari dalam, yang akan merusak konsentrasi di dalam solat ini. Salah satunya ialah adanya orang lain yang akan mengganggu solat, adanya orang lain yang melintas di depan orang yang sedang solat dan mengganggu konsentrasi orang yang solat tersebut. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang hadis keutamaan menggunakan sutrah, atau tentang membahas hadis tentang anjuran untuk memakai sutrah. Hadisnya ialah An Abi Juhaym bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli madha alayhi min al-ithmi lakana ay yaqifa 40 khayran lahu min ay yamurra baina yadayhi. Rawahu Bukhari wal Muslim atau muttafaq alaih wa lafdhu lil Bukhari. Wal-lafdhu lil Bukhari, yang mana artinya ialah daripada Abu Juhaym bin Al-Harith radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang yang melewati di depan orang solat itu mengetahui bahawa itu merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya, maka ia memilih untuk berdiri selama 40 tahun baginya daripada ia lewat. Maka lebih baik baginya berdiri 40 tahun daripada ia lewat. Nah, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan lafaz hadis berasal daripada Imam Bukhari. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu, kita harus tahu dulu siapa sih yang dimaksud dengan siapa sih itu Abu Juhaym. Nah, yang saya dapat tidak banyak tentang Abu Juhaym. Biografinya tidak terlalu banyak. Yang saya dapatkan hanyalah nama lengkap dan jumlah hadis yang ia riwayatkan. Karena telah saya lakukan studi pustaka, baik itu buku-buku, e-book, PDF, ataupun saya searching di Google, saya tidak mendapatkan informasi lebih tentang hal itu. Nama lengkapnya ialah Abdullah ibn al-Harith ibn al-Summah al-Ansari Al-Khazraji. Abdullah ibn al-Harith ibn al-Summah al-Ansari al-Khazraji. Beliau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dua hadis daripada Rasulullah, yaitu satu hadis diriwayatkan daripada Bishr, satu hadis diriwayatkan oleh Bishr bin Sa'id, dan satu hadis lagi diriwayatkan daripada Abdullah bin Yassar. Nah, selebihnya saya tidak mendapatkan informasi lebih tentang Abu Juhaym ibn al-Harith radhiyallahu anhu ini. Kemudian kandungan yang bisa kita petik daripada hadis tersebut ialah yang pertama ialah solat itu merupakan suatu perbuatan, suatu ibadah yang sangat membutuhkan kekhusyuan, karena solat itu ialah ibadah penghadapan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi sangat membutuhkan kekhusyuan. Dilarang untuk melintas di depan orang yang solat. Apabila ada orang yang melintas, maka konsentrasi atau khusyuk akan menjadi buyar dan orang yang melintas akan mendapatkan dosa. Kemudian yang selanjutnya, kandungan yang bisa kita dapatkan daripada hadis ini ialah haramnya melintas di depan orang yang sedang solat. Nah, sebenarnya hadis ini perlu ditarbiyahkan kepada semua orang, bahwasanya melintas di depan orang yang solat merupakan suatu hal yang dilarang, merupakan suatu hal yang haram untuk dilakukan.
Jadi coba kita lihat sekarang ini, sering sekali orang yang melintas di depan orang sholat dikarenakan ketidaktahuannya. Nah, oleh karena itu kita perlu memberitahukan kepada mereka, kita perlu memberitahukan bahwa melintas di depan orang yang sholat merupakan haram hukumnya, merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Kalau pelarangan tersebut bersifat ringan, maka tidak mungkin lafaz hadis itu mengatakan lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada ia lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, kemudian menurut mazhab Hambali, yaitu mazhab daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ia mengatakan bahwasannya dibolehkan bagi orang yang sedang sholat itu melarang bagi orang yang ingin lewat. Bahkan suatu riwayat mengatakan wajib bagi orang yang sedang sholat melakukan atau melarang, mencegah orang yang ingin lewat di depan orang yang sedang sholat, karena ia mempertahankan kekhusyuan. Ia ingin, karena yang si pelarang tu ingin supaya kekhusyuannya itu tidak terganggu. Nah, kemudian bagi yang sholat pula harus juga sadar diri. Ini perlu bagi kita semua. Apabila kalau kita ingin sholat, jangan sholat di tempat pelaluan orang. Jangan sholat di tempat yang orang memang keluar masuk, memang lewat di situ. Sepertinya salah satunya di pintu, di tempat di daerah pintu. Nah, itu kan memang tempat lalu orang. Kalau kita sholat di situ, orang lewat, kita tidak bisa menyalahkan orang, karena itu memang kesalahan kita. Jadi kalau mau sholat, sholatlah ke dinding, menghadap ke dinding ataupun di belakang tiang, karena tidak akan ada orang yang lewat di situ. Ataupun kalau punya sutrah, maka gunakan sutrah. Jangan sampai orang lewat di depan kita. Kemudian haramnya atau ancaman yang terdapat dalam hadis ini hanyalah berlaku untuk di luar selain daripada Makkah Al-Mukarramah. Untuk di Makkah Al-Mukarramah maka diperbolehkan, maka ancaman ini tidak berlaku, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Makkah Al-Mukarramah, di masjid Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, apabila orang sedang sholat maka akan banyak orang yang lewat di depannya, salah satu orang yang ingin melakukan tawaf. Oleh karena itu hadis ini tidak berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian jika kita temui di sekitar kita orang melakukan sholat namun tidak memakai sutrah, nah, dan kita ingin lewat, seberapa panjang sih yang harus kita hindari supaya kita tidak mengganggu konsentrasi orang tersebut. Nah, hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama ialah pendapat daripada Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, dan juga Imam Malik bin Anas yang bermazhab ataupun dengan mazhabnya Maliki. Mereka mengatakan bahwasannya yang harus dihindari untuk lewat di depan orang yang sedang sholat, jaraknya ialah sejarak antara kaki tempat berdiri dan juga tempat sujudnya. Nah, selebih itu maka boleh lewat jika tidak menggunakan sutrah. Nah, kalau menurut Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dengan mazhabnya Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya Hambali, mengatakan bahwasanya jarak yang harus dihindari supaya tidak mengganggu batas sutrah orang yang sedang melakukan sholat ialah sejarak 3 hasta. Nah, namun ada lagi pendapat ketiga, yaitu daripada Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam hadis tidak terdapat teks, tidak terdapat naskah yang mengatakan bahwasanya jarak minimal tuh harus segini. Tetapi beliau berpendapat bahwasanya jarak yang harus dihindari ketika ingin lewat di depan orang yang sedang melakukan sholat ialah apabila orang yang hendak lewat bisa dicegah dengan menggunakan tangan. Nah, itu merupakan
batas yang harus dihindari. Nah, kemudian pembatasan ini atau penggunaan sutrah ini hanya berlaku bagi orang yang sedang solat munfarid atau sendiri. Tidak berlaku bagi orang yang solat jamaah. Karena solat jamaah, sutrah makmum terletak pada sutrah imam. Ini berdasarkan Nabi, berdasarkan kisah berdasarkan suatu peristiwa atau perbuatan. Nabi ketika ingin solat dan ada orang lain di belakang dan ada para sahabat sebagai makmum, beliau menancapkan sebilah tombak di depan beliau dan beliau tidak meminta para sahabat untuk memasang sutrah. Nah, hal ini berarti para makmum tidak mengapa tidak memiliki sutrah. Lagi pula suatu riwayat mengatakan bahwasanya suatu ketika Ibnu Umar lewat dengan mengendarai keledai di daerah Mina. Ketika sedang lewat, ia melihat Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan salat. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu turun daripada keledai betinanya dan melintasi saf-saf para sahabat lain untuk masuk ke dalam saf agar bisa mengikuti salat bersama Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mencegah Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena perbuatan tersebut. Jadi berdasarkan hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa boleh untuk lewat di depan makmum. Selain itu, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwasanya boleh lewat di depan makmum berdasarkan kejadian apabila seorang makmum batal di dalam solatnya, baik itu karena buang angin atau lain-lain sebagainya. Nah, ia akan berwudu kembali untuk melaksanakan solat kan. Nah, jadi ia pasti akan melintasi shaf makmum agar bisa berwudu kembali. Bagaimana ia bisa berwudu kembali jika melintas di depan makmum merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi hal ini bisa kita jadikan sebagai landasan bahwasannya makmum tidak memiliki sutrah dan boleh lewat di depan makmum karena sutrahnya makmum terletak pada sutrahnya imam. Nah, kemudian selanjutnya ialah jumhur ulama sepakat bahwasanya sanksi hadis atau ancaman dan sanksi hadis ini hanya berlaku bagi orang yang lewat saja, tidak berlaku bagi orang yang sedang berdiri, tidak berlaku bagi orang yang sedang duduk, tidak berlaku juga bagi orang yang sedang berbaring atau tidur. Nah, karena hal itu tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut. Ini merupakan perkataan daripada Ibnul Qayyim yang mana ia mengutip pendapat daripada Al-Majid dan juga Syekh Taqiyuddin. Nah, kedua orang ini mengatakan hal tersebut bahwasanya ancaman itu hanya berlaku bagi orang yang lewat, tidak bagi orang yang berdiri, tidak bagi orang yang duduk, tidak juga bagi orang yang berdiri. Dan Imam Malik juga meriwayatkan bahwasanya bagi orang yang duduk, bagi orang yang berdiri, bagi orang yang sedang tertidur atau berbaring, itu tidak dikenakan ancaman ini berdasarkan cerita Nabi SAW yang mana ketika Nabi sedang melakukan solat di malam hari, melakukan solat sunnah, ada Aisyah radhiyallahu anha tertidur di depan Nabi SAW dan Nabi SAW tidak meminta Aisyah untuk pindah daripada solatnya. Nah, jadi hal ini merupakan landasan bahwasanya orang yang sedang tidur, orang yang sedang berbaring tidak dikenakan ancaman daripada hadis ini. Dan hadis ini hanya khusus diperuntukkan bagi orang
yang lewat dengan sengaja di depan orang yang sedang melakukan solat. Baiklah, mungkin hanya itu yang ingin disampaikan. Maafkan atas segala kesilapan. Jika ada materi atau jika ada perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan hadis tersebut, kiranya bisa kita perbaiki dan kita cari tahu lagi hal yang sebenarnya. Baiklah, sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.